Kalau ada remake film Korea yang di Indonesia, terus kemudian momennya bertepatan dengan Korea Indonesia Film Festival, normalnya nih kan, aku sebagai penyelenggara kan kayak, harusnya gue datengin sih aktor aslinya dipertemukan sama aktor remake-nya gitu kan, terus kayak make them do something gitu, ya nggak sih? Lihat interaksinya. Terus, tapi sayangnya Do Kyung Soo nggak datang nih ke sini. Masalahnya my annoying brother nih kan. Right. Harusnya Do Kyung Soo ketemu sama Angga Yunanda dong. Betul. Cho Jong Soo ketemu sama Vino Bastian Iya. dong. Atau Park Shin Hye ketemu sama Kathleen Hederman dong. Betul. Tapi they didn't do that. Sayang banget menurut aku. Sayang banget, that's such a waste. Bentar, at least ada momen dimana sebelum dibikinnya remake ini di Indonesia, ada mereka tuh interaksi dulu kayak delegasi antara nih, aku sebagai aktor asli atau pemain asli atau versi Koreanya, we trust this project to you. Ini ada nggak kayak spill tentang itu? Atau they just decided to just make it and then dah aja lepas gitu? Itu dia, makanya aku kayak ini tuh sayang banget momennya, apalagi biasanya kan Korea Indonesia Film Festival itu sebelum-sebelumnya selalu ngedatengin aktor Korea kan, aktor atau aktris Korea gitu. Waktu itu kayak yang kita sempat bahas juga di episode yang sebelumnya, Park Bo Young kan pernah datang. Terus Kang Sora pernah datang juga, dan Kang Sora ini waktu itu datang momennya sebenarnya waktu itu film Bebas baru tayang, tapi film Bebas itu bukan sebagai the main opening movie buat Korea Indonesia Film Festival, tapi kebetulan aja baru di remake sama Miles dari Sunny kan, film Korea, dan si Kang Sora main di Sunny gitu. Jadi dia datang ke situ. Oh ya? Iya, you don't know that? What? Oke, nggak tahu. You don't know that? Beneran nggak? Ya, Kamu nggak tahu? Nggak tahu, beneran. Kamu nggak tahu film? Aku tahu film itu di remake, tapi nggak tahu di festival itu yang aslinya, yang versi Koreanya aktornya datang. Iya, datang si Kang Sora waktu itu. Oh. Itu kalau nggak salah 2018. Ya kalau gitu bener, Do Kyung Soo sama Jo Jong Soo harus datang dong. Makanya itu soalnya. At least two of them or one of them. Soalnya Park Bo Young waktu itu datang, bahkan datangnya dia pun disusul sama Kwang Soo yang aku bilang filmnya dia jadi ikan mutan itu kan. Nah, maksudnya kayak aku merasa kenapa Do Kyung Soo nggak datang nih di sini, padahal bayangkan kalau tanggal 31 Oktober di Grand Indonesia CGV Do Kyung Soo datang gitu kan. Oh, that's gonna be pas pemutaran My Annoying Brother gitu versi Indonesia gitu. Right. Terus kalau aku tahu dia datang tuh dari kamu, the fact that you don't even inform me before, aku kan bisa kayak gak diajak gak apa-apa, tapi kayak just be in GI and then to actually breathe the same air like Do Kyung Soo, I would be mad. Tapi ini makanya aku bilang kayak sayang banget, dan aku sayang merasa banget. di KIF 2024 ini hype-nya agak sedikit menurun menurut aku di bagian itu. Walaupun memang nggak setiap tahun sih Korea Indonesia Film Festival ini ngedatengin aktor Korea. Beberapa tahun ini memang sempat absen gitu. Tapi at least mereka punya kayak aktor Indonesia yang dijual as mereka sebutnya a festival ambassador gitu, mereka nyebutnya, kayak si Angga Yunanda pernah waktu itu bareng sama Kang Sora juga. Terus tahun lalu itu Brian Domani yang jadi festival ambassadornya. Dan tadi waktu presscon untuk yang event 2024 ini ditanyain kan kayak apakah nggak ada nih festival ambassadornya buat tahun ini gitu, dan jawabannya nggak ada. Tadinya aku pengen nanya Tadinya aku pengen nanya kalau festival ambasadornya nggak ada, apakah ada kemungkinan untuk datangin artis kan? Tapi aku kemudian nggak jadi nanya itu karena kenapa? Karena dia mereka aja nggak kepikiran buat bikin ada festival ambasador, ngapain repot-repot ngedatengin artisnya. Ya still gitu though, kan. gak ada salahnya untuk just that's a no-brainer question sebenarnya, tapi ya udah tanya aja. I don't really like it when the answer doesn't satisfy me. And you kinda know that. Iya, kayak aku tahu kayak paling jawabannya juga kayak gitu. Pas nanti aku tanya, tuh kan bener. Nah aku paling gak suka. Ya benar. I don't like that feeling. Jadi mendingan aku gak usah nanya aja. Makanya aku pikir, padahal KIF tuh supposed to be like salah satu festival yang kita tunggu-tunggu yang grand gitu. Karena aku ingat waktu 2015 waktu Park Bo Young datang, that was like my third year as a journalist kan. Terus aku datang ke GI dengan baju Korea Indonesia Film Festival gitu, kayak maksudnya mode kerja lah gitu kan ya. Terus dan ketemu sama Park Bo Young juga, ada red carpet dan segala macam. That hype tuh kayaknya you felt it like it was a real festival ya. It was a real festival, kayak semacam sebutlah kita ke Busan gitu, terus banyak ada artisnya gitu. Karena it's a very formal juga kan konsepnya, kayak kamu harus datang harus pakai batik segala macam gitu. Bahkan kamu liputan pun harus datang pakai batik pada saat gitu. Jadi tahu sekarang KIF agak menurun, aku jadi kayak sangat disayangkan gitu, apalagi knowing that
This Annoying Brother, My Annoying Brother yang jadi film pembukanya, maksudnya film Indonesia yang adaptasi Indonesia yang jadi film pembuka untuk KIF 2024 dan mereka aku yakin sih mereka pasti berusaha buat iya, nyari jadwal yang cocok kayak entah siapalah dari main karakter yang datang gitu tapi main karakter dari My Annoying Brother versi Indonesia ada kan? Tadi ada satu orang sih dan hari ini mereka sebenarnya gala premier harusnya datang semua sih ya karena mereka kan tinggal di Jakarta anyway ya, gitu. Bro. Maksud aku. Siapa tadi Angga Yunanda sama Angga tadi belum muncul. Pas press call yang datang cuma Kristo Immanuel yang datang. Tapi harusnya acara yang malamnya aku nggak datengin hari ini kan mereka baru gala premier kan harusnya semuanya ada. Wait, gitu. Tapi nggak ada nggak sih kemungkinan kayak gini like they didn't tell the press but actually they had a surprise gak mungkin ya? Oh my god. That would be aku berharap banget sebenarnya itu gitu terjadi ya? gitu karena that's gonna be like a surprise. Ternyata gitu. vaksinnya dah. Kamu bisa follow dan download podcast ini di Spotify. 뭐야? 유시진은 왜 여기 있어? 에라는 싫어. 똥만이가 안 했으면 좋겠어. 뭐를 막 불사르니 나발이니 개소리는 안 했으면 좋겠어. 힝. 그때 왜 그랬지? 왜 귀여웠지? 왜 막 귀엽고 필살기 쓰고 홍해 설레게 만들고 그래가지고 사랑해 강태 씨. 사랑한다고. 사랑한다니까. 진짜 너무너무 사랑해. 돈만 좋아하는 게 자랑이니? 너희 하버드에서는 그렇게 가르치지? 예, MBA라는 게 결국 돈 버는 거 배우는 겁니다. 자랑이다. 이 욕심쟁이 하버드 사기꾼아. 제발 되라 제발 돼 아주 호텔 사장까지 돼. See? Right? Kayak aku merasa kayak Okay, let's see the tanggal 31 tuh harusnya kayak gitu. Tapi jarang terjadi sih ya. Karena waktu pas Kang Sora tuh pasti kayak untuk menciptakan hype mereka pasti akan at least rilis apa gitu kayak maksudnya kayak surprise atau apa akan ada mysterious guest kayak gitu-gitu. Ya. Nah, ini nggak ada gimmick yang kayak gitu. Plain gitu. banget. Makanya yang mereka jadikan gimmick cuman there will be a surprise movie. Yang mana dari kan mereka akan menayangkan 19 film, satunya tuh belum di announce apa nih film yang bakal dirilis ini gitu film itu apa. surprise-nya itu. Jadi kita baru tahu ketika nanti pas tiketing dibuka tanggal 25. Tapi yang aku sayangkan adalah the scale of this Korean Indonesia Film Festival agak semakin tahun malah semakin hype-nya malah semakin berkurang menurut aku. Karena kurang support kah dari no, ya? aku malah merasa tahun ini malah KIF prior to KIF mereka bikin Korea K-Festival yang mana semua perusahaan Korea dan pemerintahan Korea yang ada di Indonesia itu ngebentuk namanya Korea Team gitu untuk ya kan memang misi mereka adalah misi kebudayaan kan. Jadi mereka bentuk Korea Team untuk bikin K-Festival. Jadi kayak bakal ada event nah, salah satunya si KIF ini. Nah, yang lebih exciting malah jadinya event yang lain dari si K-Festival itu yang akan ngedatengin si artisnya. Entah kenapa aku merasa if you want to make this Korea Festival even bigger ya emang harus ada selebriti yang dari Koreanya gitu menurut aku. Nah, tapi yang aku sayangkan KIF nggak dapet itu gitu. Jadi yang dapet si artisnya ini malah another project di K-Festival ini. Iya. It would be great gitu. kalau dua-duanya sebenarnya mereka berhasil mendatangkan hype yang sama dan scale yang sama kedua-duanya di both in festival yang K-Festival atau di movie festival ini gitu. Iya. Aku tadi mikir itu kayak gitu kayak kalau misalkan mereka bisa of course it's gonna be like hard tapi ini kan acara pemerintah gitu maksud aku kayak bisa lah harusnya sih harusnya gak mau Kyungsu please libur dulu dari syuting dia jadi villain gitu kan. Ini kementerian kebudayaan loh yang minta kamu datang tolong loh. kamu ibaratnya disuruh pemerintah untuk itu loh bertugas bro gitu. gitu. Berhenti dulu jadi judge from evil datang dulu ke Jakarta kan penerbangan cuma 8 jam datang ke seremoni setengah jam cukup abis itu pulang udah kayak say hi bye bye. Iya Kwangsu juga dulu gitu soalnya. Tapi mungkin karena kalau Kyungsu I'm not that being the defensive tapi dia kan jadi villain nih Kak. Dan dia tuh he's been like keeping his look karena dia juga mengecilkan badan. Dia boleh kok datang ke GI dengan villainous vibe-nya dia juga nggak apa-apa. Dan people would know like okay that's how he's going to look like in the movie. Like the movie is like a big character is like a big
top secret that they have to But keep. then But then kemarin kalau aku ngomongnya gini dan ini valid, kemarin dia nge-close Bloom series concert as his final look as a like smaller and more tirus dan dengan haircut yang berbeda gitu. Gitu. Kenapa kamu Tapi bisa aja Kyungsoo datang ke Jakarta dengan mempertahankan dengan method actingnya dia gitu, datang aja ke sini dan dia bilang aja sama tim KIF kayak dalam proses gue sebagai karakter sekarang, jadi di presscon gue nggak bisa ngomong apa-apa. Kan bisa kayak gitu. Bisa Toh sebenarnya. selama ini manajemen Korea kan selalu seperti itu kan. Artis gue nggak mau ya yang ini dia cuma But then maunya he is ini, an ini. idol. Kalau misalkan He's not an his idol. acting like Jaga omongan kamu ya. Dia nggak idol. used to be. Dia actor Do Kyung-soo. Yeah, but listen, his other half, his other self is Iya sih benar. his other personality. dan bahkan nggak akan lucu juga Oh. sih. Jadi nggak lucu juga sih kalau misalkan dia datang ke Jakarta di pemutaran My Annoying Brother, sementara dia tidak mencerminkan karakternya di My Annoying Brother. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa, kita tuh cuman kita nggak butuh kamu untuk memerankan karakter itu lagi. Kita cuma butuh Kamu datang. Kamu datang. Itu aja. Kita cuma pengen lu sama gua satu gedung, satu mall and we're breathing the same air. Itu aja itu kok. Ina. aja, makanya kayak Mas. dan bahkan mungkin ini juga problemnya karena di saat yang sama Jo Jong Suk juga mungkin sibuk dengan proyek yang lain, Park Shin Hye pun juga lagi punya proyek yang sama gitu. Maksudku kayak sangat disayangkan timingnya untuk mereka sih di original cast, jadi nggak bisa ambil bagian dari KIF yang pada akhirnya bikin KIF ini jadi kayak, menurut aku sebagai orang yang selalu datang ke KIF selama 5 tahun terakhir, underwhelming aja gitu menurut Yeah, aku. I understand that. Walaupun sebenarnya secara gebrakan nih, secara film-film yang ditampilkan semuanya bagus kok gitu. Ada Exuma, ada Project Silence, bahkan sekarang mereka bakalan mulai menapak ke independent pakai F. Mereka bakal melangkah ke independent movie juga gitu, baru pertama kali dicoba nih di tahun ini. Tapi ya jadi kayak aku ngerasa di opening ceremony itu yang pada akhirnya bisa mempertahankan hype-nya KIF sampai ke 4 hari ke depan, karena kan biasanya mereka cuman kayak 1 sampai 3 November, terus yang big ceremony-nya di tanggal 31 Oktober kan biasanya. Tapi I don't get that This ceremony vibe. is actually a very crucial part ya. Makanya kalau misalkan jadinya menurut kamu ini underwhelming, kayak disayangkan aja gitu. Iya, That this iya, crucial betul. part is not as mega it's not as grand Iya, as it iya. used to be, karena kamu udah datang 5 tahun terakhir KIF pakai P. festival kan ini kan festival. Iya, festival, yeah, Subang kan? ke KIP ini tuh udah sering, so you know like every year how Iya. it's going. Jadinya apalagi ngelihat kayak waktu di momen yang pas Pak Boyong datang, mereka ada interaksi sama Rio Dewanto, ada Iya kan, interaksi, itu that year. ada Itu interaksi kayak sama cute. Reza Rahadian, terus waktu Kang Sora datang ada interaksi sama aku. cute. Do you know that story though? No. Jadi waktu Kang Sora itu kan datang, ada red carpet kan. Terus aku sama teman-teman yang datang, teman-teman wartawan yang datang kayak kita ini yuk, kita bikin apa yuk, seru-seruan buat menyambut Kang Sora gitu. Dan we came out with some ideas gitu kan, kayak gimana kalau kita nyanyi sorak-sorak bergembira kayak gitu. Tapi jadi sora-sora gitu. Iya, jadi suara-suara atau yang lain atau apa gitu. Tapi pada akhirnya karena red carpetnya itu cepet banget, nggak sampai 5 detik dia lewat di depan kita. Jadi that plan is not well executed gitu. Tapi ada satu yang kayak aku, kayak I always randomly come up with some idea on the spot kan. Jadi kayak ada buket bunga, kayak let me just take setangkai mawar ini dan akan kuberikan ke dia gitu kan. Dan in that flash 5 second tiba-tiba itu tanganku kayak masuk ke depan gitu, terus dia lewat dan diambil mawar itu sama dia gitu, kayak diambil mawar itu sama dia. Not only dia mengambil mawar itu, but then katanya that rose yang setangkai itu dia bawa sampai hotel kata dia. Dan di opening ceremony itu dia Good job for being so impulsive. Proceed. Thank you. Nah, pas di opening ceremony itu dia dikasih buket mawar yang lebih besar, but dia nggak ngelepasin si satu mawar yang dia dapat dari aku itu, ngerti nggak? Kayak kan momen itu kan mahal ya, apalagi buat fans gitu. Kayak aku sebagai, walaupun pada hari itu aku datang untuk bekerja dalam tanda kutip, tapi as a fan, That's so memorable. cute. That makes KIF. I will be waiting for the next KIF, you know what I True. mean? Karena ada kita bisa dapat momen yang kayak gitu.
understand the fact that you feel underwhelmed this year. It's just bentar. Ini waktunya kita Sora bisa cute banget, berarti it's so nice of her. She's so kind. She's so kind. Yeah, being saying that she's not, that's so an understatement. Jadi ya dia cute sih. She's so cute, she's so sweet. Iya, so sweet dan kayak apa? Itu tadi momennya kan pas banget, dia lagi film bebas baru keluar, dia datang sebagai pemeran film Sunny dan dia bahkan nggak punya drama apapun untuk dipromosikan pada saat itu, ngerti gak? Jadi kayak she's totally free ya dari like all the schedule. Well, yeah. Makanya itu mungkin yang bikin dia It's jadi possible, kayak yeah. possible buat dia untuk datang gitu, karena not long after that then she got married dan everything kan. Jadi kayaknya semuanya jadi kayak just fall in the right place, yeah. right time. Kayak, congrats, you should have told me earlier about the fact that you bring this up just this moment as we talk about this episode, itu jadinya kayak aku genuinely surprised. Bener kayak kan? Makanya that is so cute. Kif Nah, tuh used to be that fun gitu loh. now I maksudnya. want that moment to happen. Like imagine you just like have that impulsive thoughts and do that to Do Kyung-soo. No. I mean like That's not possible. Kalau Do Kyung-soo datang ke GI, you can imagine how the crowd. hype, the crowd. No. I mean like The crowd is gonna you be didn't like even crazy. think that Sora would also like take your mawar kan? I mean kalau universe sudah menyatakan, kalau jika Allah jika yang maha kuasa sudah bilang kun fayakun karon. You Do didn't even Kyung-soo will think. notice you with his method acting anyway. Ya kan? That's what I mean, you know. Imagine if like dia as a villain datang ke GI Iya gitu, kan? terus aku memberikan dia sebuah senjata gitu So kan. all he needs to do is just come. All he needs to do just appear Ya Allah, in that moment. Jangan Do Kyung-soo deh, Jojong Sok aja deh, nggak Right? apa-apa Siapapun gitu kan, lah dari yang My Annoying Brother. gitu kan, kayak ada itu sih yang menurut aku kayak kenapa ya, apakah emang mereka lagi emang sesulit itu untuk mendapatkan jadwalnya gitu, kayak even Jojong Sok gitu kan, kayak setahu aku dia lagi mau rilis album kan sekarang, jadi kayaknya emang mungkin emang lagi dalam promo dan segala macam. Sebenarnya it's healthy to think that way karena emang ya Pada the akhirnya timingnya susah nggak ada gitu. dan nggak ada yang terlalu heartbroken pada akhirnya gitu loh. Tapi Siapa coba kayak selain the trio yang bisa didatangkan dari the original My Annoying Brother? Kan kayaknya yang lain juga agak karakternya terlalu bener-bener out of place juga sih ya. agak terlalu bukan supporting lagi, itu yang lainnya tuh kayak nggak tiba-tiba sipir penjaranya gitu kan yang datang kan, Kan? nggak mungkin kan ya. True. Atau mungkin Atau nggak, random girl yang dicium sama Kyung-soo di klub. iya, that's actually gonna be fun. That would actually be fun. Itu kalau dia masih oke. Atau enggak tiba-tiba salah satu pemain apa? iya, Judonya lawan iya, dia kan, iya, it's iya. gonna be random. Yeah. ya But sih. anyway, do you like the movie though? The original movie? I Will do. you watch the remake? I think I will. I want to. Sebenarnya ada nih kayaknya fandom kayak Do Kyung-soo Indonesia, Do Kyung-soo Ina, things like that. Just Anaknya ID. fandom banget. But it's just like it passes my explore. No, the thing is that they have this like request from the movie, from the producer or from the teams to actually take some of the fans that managed to sign up to this Google form. Terus of course I didn't get it. I failed karena kurang cepet. It Untuk was like nonton 25 ya untuk nonton premiere ini Oh, sih. okay. I think it's today. This recording dia maksudnya. Yeah, it's gonna be fun if I got it karena mereka bilang kayak there's gonna be like a surprise appearance. So I was thinking like Angga Yunanda gitu. But what if it's actually one of the original cast? That would be dugup. Oh my god. I think they will So- have that kind of like video Interaction. greetings atau apa gitu. Mungkin ada kali ya. Bisa ya, recorded Bisa jadi, gitu ya. ya. Recorded. Tapi And ya. Do Kyung-soo as the villain character. Anyway, tadi kalian sempat nanya, will you watch the movie, dan kamu bilang you will try. Will you? Aku setelah mendengarkan penjelasan dari tadi pas di presscon ada Lala Timothy sama yang sutradaranya Mbak Dina. Setelah mendengarkan mereka berbicara malah takut nontonnya. Kenapa tuh? Karena mereka bilang mereka mengadaptasi film ini nggak cuma mentranslate ceritanya, tapi mereka juga mengadaptasi film ini dibikin jadi kayak lokal, dibikin jadi kayak Indonesia banget. Right. Karena aku pikir kayak Hyung itu film aslinya itu cringe kalau misalkan dibuat versi Indonesia plek-plekan, ngerti nggak? Karena tadi juga saudara-saudaranya bilang kayak di Indonesia brotherhood itu nggak kayak gitu. Nggak hubungan kakak adik di orang Indonesia tuh nggak kayak gitu. Jadi mereka menyesuaikan dengan konteks Indonesia.
Itu In a yang- way it's a good thing, no? It's a good thing, tapi itu yang membuat aku takut buat nontonnya. I mean, I have a brother and we're so dysfunctional. In a way. Wait. You do? I do have an older brother. I didn't know that. You don't know what means? What? Ketika I know you're the youngest, but I thought from 2 siblings. Jadi ketika dia bilang kayak kita akan bikin ini sebagai film adaptasi yang nggak plek-plekan, yang nggak cuman mentranslate, tapi kita bikin Localize. ada ya ada budaya Indonesianya yang kita bikin di situ. That makes me so scared to watch this kind Gimana of kalau movie. ini terlalu relatable? Gimana gitu ya, Kak? Iya, karena aku nggak punya kapabilitas emosi untuk memproses itu, ngerti nggak? Kayak gimana kalau tiba-tiba aku merasa I need to talk to my brother, tapi dia nggak siap, ngerti nggak? Karena iya benar. Karena dia tidak Iya, menyaksikan benar. Betul. konten yang sama kan. Terus aku menunjukkan, let's say affection gitu, being affectionate Ya, like atau you start to move gitu iya, ya. aku mulai duluan Iya. kayak komunikasi segala macam, dan he's not ready for that, dan aku tidak mendapatkan respons itu. That's why I'm so scared to be honest. Tapi kan like I think you are intelligent enough to actually like kind of put it in your capacity, like Iya, your estranged, ya kayak beda setelah gitu ya nonton menangkap ini. setelah terinspirasi dari film itu misalkan ya, karena itu sangat relatable. Oke, I will start this movement. Tapi kamu juga akan tahu sih, like you know what to do, at Because least to I know watch- like, bro, I love you, nggak langsung gitu juga. You won't. I watch My Liberation Notes, terus ada momen dimana ibunya meninggal di situ. I text my mom. I watch this K-drama. Oh iya bentar, I forgot that you are that impulsive as well. Yeah, I text my mom, dan like, mom, I watch this K-drama and ibunya meninggal, terus aku ceritain kayak how the characters grieve dan segala macam, dan aku bilang ke mamaku kayak I cannot imagine what grief will be like kalau misalkan mama pergi gitu, mama meninggal gitu. You know what her response? Kayak drama, wow, seru. No, she has her own process of thinking as well at I that know, time. dan itu yang kayak nanti kalau misalkan gue baper nih, gimana gue bisa ceritanya nih nanti kan akan kayak mana gitu. Itu yang tadi kayak aku It's pikir. gonna be like a whole new podcast that you will Iya, develop. makanya kayak, no, I don't want to About- watch this. I don't want to go and watch it, but maybe next time kalau misalkan ada di OTT I will watch, tapi kayaknya aku nggak mau memberikan kesempatan itu. I mean, Do Kyung-soo is not there too. Jadi kayak True. Oke, ya benar. Take your time. balik lagi ke KIF. Yeah. Tahun ini ada 19 film, dan buat yang mau tahu detail filmnya bisa lihat di Detik Pop. Tapi ada beberapa yang mungkin belum sempat nonton film yang udah tayang dan pengen nonton dengan harga murah. Untuk selama KIF ini tiketnya cuma 15.000. Benar, 15.000. And the list Jadi are? ada filmnya, ada My Annoying Brother, tapi ini yang versi Indonesia cuma diputar di opening ceremony-nya aja. Walaupun ini nggak bagian dari KIF, tapi masih bisa ditonton regular karena udah tayang juga. Terus ada Alienoid Return to the Future, ada surprise movie yang kita nggak tahu apa, yang kamu cuma bisa tahu nanti ketika beli tiket. Terus ada The Run Up Punishment, ada The Plot, Escape. Kamu nontonnya Escape ya? Lee Jae-hoon ya Escape, terus Project Silence. Oh, enggak, bukan. Enggak nonton. Belum nonton? I thought it was Exit, that was long time ago. No, Exit Jo Jong Suk dong. Jo Jong Suk. Ya. Terus ada I The Executioner yang tadi kemarin kita mau nonton tapi nggak jadi karena filmnya udah nggak Nggak tayang. ada. Terus ada Beautiful Audrey, ini pertama kali diputar di bioskop Indonesia. Ada Pilot, filmnya Jo Jong Suk juga. Victory, filmnya Hyeri. Bukan diri Hyeri, ini filmnya Hyeri. Terus ada Oppressed Girl, ini musical yang kayaknya menurut mereka ini agak niche juga, dan mereka ini adalah salah satu film yang mereka coba untuk bawa ke penonton Indonesia karena katanya ini terlalu niche untuk penonton Indonesia yang sukanya blockbuster. Tapi kalau kamu sama aku yang nonton, mungkin kita akan We're gonna enjoy that, ya. akan suka. Terus ada film indie pertama juga yang bakal diputar di Indonesia, judulnya Bori, dan ini juga bakalan kayak sentimental movies gitu, feel good sih menurut mereka ya. Tapi kan masing-masing orang punya feel good movie-nya sendiri. Kayak aku feel good movie aku misalkan Exuma gitu, ya kan bisa aja dong. Smile. Smile, that's my feel good movie. Exuma juga akan tayang di sini. Terus ada film Indonesia juga, ada Laut Tengah, Laura, Siksa Kubur, another feel good movie.
Sama Kang Mak from Pimak itu a comedy from Thailand yang di remake juga sama handphoneku Indonesia. jatuh. Terakhir film Koreanya ada Single in Seoul. Ini tuh tipe-tipe kayak Single in Seoul, film romcom lah ya, yang main Lee Dong Wook. Jadi ini buat yang suka yang film-film ringan mungkin bisa nonton Dan ini. yang suka Lee Dong Wook. Ya, 19 film bakal tayang di KIF 2024 dan festivalnya akan dimulai 31 Oktober sampai 4 November. Jadi ada di CGV Grand Indonesia, ada di CGV Paris Panjapa, sama di Palembang Trade Center ya. Noted. Shall we? Kita nonton A few of them ya. kita nonton yang aku pengen Project Silence sih belum kesampaian sebenarnya. Project Silence aku pengen nonton. Kayaknya yang pilot itu kayaknya komedi kan? Iya, itu juga. Kalau di list ini yang aku pengen nonton Pilot, Project Silence sama Victory. Karena katanya Victory itu ceritanya bagus walaupun aku pengen membuktikannya lebih tepatnya. Kayaknya seru deh kalau marathon. Cuman kan masalahnya kan kalau KIF itu war tiketnya. Iya Jadi sih. bakal cepet habis. Sedapat-dapatnya gitu ya. Sedapat-dapatnya, iya. Gini aja kamu ngewar apa gitu. Tapi filmnya itu juga jam-jamnya itu jam-jam siang, Miss. Bro. Weekend lagi. Ya, well anyway buat teman-teman yang pengen nonton KIF Korea Indonesian Film Festival ada 19 film. Aku ulangin lagi ya list filmnya ya. Ada My Annoying Brother, ada Alienoid Return to the Future, ada surprise movie kita belum tahu apa. Nanti kamu bisa tahu pas tiketing di app CGV. Terus ada The Run Up Punishment, ada The Plot, Escape, Project Silence, I The Executioner buat yang pengen lihat Jong Hae-in. Ada Beautiful Audrey, Pilot, Victory, Empress Girl, Bori, Exuma. Terus film Indonesia, satu lagi film Korea Single in Seoul. Dan film Indonesianya ada Laut Tengah, Laura, Siksa Kubur, sama Kang Mak. Enjoy the festival. Semoga tahun depan Lebih meriah. Lebih meriah, please karena kayak I miss that, you know, the celebration of the KIF yang every year yang kita. Like it's festival, it's supposed to be festive. Iya, semoga nanti opening ceremony-nya bakal ya apapun yang ditampilkan biasanya kan ada some dance, some music, traditional dance. Semoga bisa mengobati kekecewaan ketidakadaan Do Kyung Soo. Semoga Angga Yunanda dan teman-teman bisa Perform. Enggak, perform dancing. That's gonna be so cute and fun. This is our tribute to, you know. Iya. Ya kan Angga Yunanda as Do Kyung Soo terus I mean ada adegan karaoke right di filmnya kan. And then they kind of like remake that like live. That would be That cute. would be very cute. Yeah, hopefully.